Baik, sambil menunggu teman-temanmu, Bismillahirrahmanirrahim, yang masih mempersiapkan diri untuk bertemu lewat virtual. Sementara yang sudah ready, sudah siap, nggak apa-apa, silakan kalian siapkan yang perlu disiapkan seperti alat tulis, kemudian yang lain-lain, atau masih memperbaiki kerudungnya, ya nggak apa-apa. Ya, supaya rileks saja. Hari ini kita ketemu lagi yang kesekian kalinya. Baik, sebelum kita mulai, saya sampaikan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain yang kita harapkan pada hari ini, tentunya rasa syukur yang harus kita panjatkan karena hari ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan, dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa ketemu lewat virtual dengan anak-anakku yang saya cintai dan saya sayangi, saya banggakan, kelas 9 SMP Negeri 2 Banjarnegara. Hari ini tanggal 19 ya. Tanggal 19 Oktober tahun 2020. Sekedar informasi saja buat kalian bahwa sebetulnya kita merencanakan untuk hari Senin ini kita mulai tatap muka. Tetapi karena satu dan lain hal, maka tatap muka kita belum jadi dilaksanakan, tetapi diundur waktunya sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut dari sekolah. Wis pokoke gampangi kalau belum ada pemberitahuan dari sekolah tentang kamu harus masuk tatap muka, ya berarti kamu belum berangkat ke sekolah, belum mulai tatap muka. Ya. Insya Allah semua informasi nanti akan disampaikan baik langsung lewat WA maupun lewat web SPRO maupun lewat wali kelas. Jadi kamu harus selalu mencari informasi tentang sekolah kita, informasi. Baik, saya lanjutkan. Jadi kamu jangan sampai ketinggalan informasi atau masih menanyakan hal-hal yang sebetulnya sudah kamu ketahui. Untuk mempermudah memang nanti informasinya lewat wali kelas. Sehingga informasi itu harapannya cepat tersampaikan ke kalian semuanya. Sehingga tidak ada miskomunikasi. Sehingga apa yang disampaikan harapannya juga bisa kamu pahami. Jangan sampai informasi itu salah persepsi yang seharusnya hari ini masih belum bisa masuk, tapi kamu kira masuk sehingga kamu misalnya harus sampai ke sekolah kamu kebingungan kok sepi dan lain sebagainya, itu karena kamu ketinggalan informasi seperti itu. 1 minggu yang lalu hari Senin juga kita ketemu, kita sudah membahas tentang hal-hal yang terkait dengan soal-soal yang kita berikan, saya dan Pak Mut berikan tentang materi yang sudah kita sampaikan. Ada 4 materi kalau tidak salah, 3 permainan dan 1 aktivitas kebugaran. Ya, saya yakin kamu sudah mulai paham, walaupun secara teoritis, ya. Paling tidak kamu sudah ada gambaran nanti bagaimana melakukan prakteknya, sehingga paling tidak ketika kamu praktek sudah lebih lancar, begitu harapannya. Baik, untuk hari ini
saya ingin membahas tentang materi senam atau aktivitas senam. Seperti yang kamu ketahui, bahwa senam ini adalah salah satu bagian dari materi PJOK yang terkait dengan kebugaran juga. Aktivitas senam secara definitif bisa saya sampaikan bahwa aktivitas senam adalah merupakan aktivitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Ya, sekali lagi saya ulangi, aktivitas jasmani yang efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Jadi sebetulnya ketika kita melakukan senam, semua anggota badan kita itu terlibat, digerakkan, ya, tidak hanya sebagian saja, tapi semuanya ketika kita melakukan senam, semua anggota tubuh kita terlibat. Sehingga di sini merupakan aktivitas yang efektif untuk mengoptimalkan pertumbuhan, ya, dan perkembangan. Ya. Jadi di dalam senam itu juga ada gerakan-gerakan yang merangsang otot untuk lebih kuat, untuk lebih memanjang, untuk lebih, ya, banyak hal yang bisa bisa dilakukan sehingga pertumbuhan dan perkembangan tubuh ini bisa menjadi optimal. Tentu saja dengan catatan bahwa gerakan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan teratur, dan dengan porsi yang seharusnya. Baik, saya lanjutkan. A. Gerakannya merangsang perkembangan komponen kebugaran jasmani seperti kekuatan dan daya tahan otot. Ya, lanjut. Kemudian yang B, mengembangkan keterampilan gerak dasar sebagai landasan penting bagi penguasaan keterampilan teknik suatu cabang olahraga. Ya, jadi senam itu merupakan dasar juga seperti yang lain, seperti atletik katakanlah itu kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa atletik itu bagian dari dasarnya sebelum kita melakukan cabang olahraga yang lain. Senam itu juga demikian, karena senam juga sebagai dasar atau landasan untuk penguasaan keterampilan cabang yang lain. Ya, next. Nah, sampai pada tujuan melakukan senam lantai untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan, juga sebagai pembelajaran pembentukan kemampuan untuk melakukan gerakan senam dengan alat. Ya, ini sudah berkembang lagi bahwa senam lantai bisa dilakukan dengan tanpa alat dan dengan alat. Ya, gerakannya banyak sekali. Kamu sudah, ya, kalau saya boleh tanya, kamu sudah belajar berapa gerakan senam coba? Sejak kelas 1, sejak kelas 7. Ya. Ada berapa gerakan yang sudah kamu pelajari? Ya, coba Ladiva coba. Ladiva. Ya. Gerakan senam yang pernah kamu lakukan atau kamu pelajari sejak kelas 7 atau kelas sebelumnya? Apa contohnya? Ada yang tahu? Coba angkat tangan.
Ada yang tahu? Posisi lilin. Apa? Posisi? Siapa tadi yang jawab? Posisi lilin? Ya. Ya, bisa juga. Yang lain? Ya, contoh ya. Contoh senam lantai tanpa alat. Ya, saya sampaikan salah satunya adalah roll depan. Berguling ke depan. Sama aja. Roll depan atau berguling ke depan. Ya. Itu salah satu gerakan senam lantai tanpa alat. Ya. Kalau ada berguling ke depan berarti ada juga yang berguling ke belakang. Dua gerakan inilah yang menjadi gerakan dasar sebelum kita melakukan gerakan-gerakan yang lebih lanjut. Ya. Roll depan. Ya, Mas, lanjut. Ya, roll depan dulu. Oke, kita bahas roll depan dulu. Next. Next lagi. Nah, guling depan. Namun sebelum saya membahas guling depan, sebelum saya lupa ya, hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan atau mempelajari senam lantai. Ya, karena ini di lantai, tentu saja harus satu menggunakan matras, tidak di lantai yang keras, tetap menggunakan matras. Rumput pun boleh lah. Kalau kamu ya kita alhamdulillah punya matras banyak itu, sehingga untuk safety-nya, keselamatan kita ketika melakukan gerakan itu insya Allah terjamin untuk lantainya, ya. Tetapi ketika kamu melakukan, yang kedua, matras diletakkan pada lantai yang rata atau aman. Yang ketiga, letakkan matras jauh dari dinding. Kenapa harus jauh dari dinding? Karena kadang-kadang ketika kita melakukan, itu gerakannya ada gerakan lanjutan. Dan ketika kita melakukan gerakan lanjutan, kadang-kadang bisa juga terjadi pusing dan sebagainya, sehingga kita kalaupun berdiri terhuyung-huyung lah, harapannya jauh dari dinding supaya keamanannya lebih bagus, tidak membentur dinding dan sebagainya. Yang keempat, aturannya periksa keamanan sekitar. Kemudian yang kelima, pembelajarannya, gerakannya dilakukan dengan tahap yang paling mudah dahulu. Makanya saya sampaikan roll depan itu paling mudah, termasuk roll belakang. Karena sebelum melakukan gerakan yang lain harus kamu kuasai dulu roll depan ataupun roll belakang. 6, melakukan pemanasan yang cukup. Di sini, ini sangat penting ini. Karena nanti kita gerakannya melibatkan seluruh anggota badan, seluruh anggota tubuh, maka pemanasan ini menjadi sesuatu yang mutlak, harus dilakukan. Ya. Sebetulnya untuk semua cabang juga harus, tetapi ketika kita mau senam itu harus, dan harusnya itu wajib sekali. Kadang kamu basket tanpa pemanasan wis dribble. Tapi kalau senam sekonyong-konyong atau tiba-tiba melakukan roll depan itu sangat berbahaya tanpa pemanasan. Sekonyong-konyong melakukan handstand ataupun melakukan roll belakang atau salto itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Oleh karena itu pentingnya pemanasan, mempersiapkan tubuh kita agar kita ketika melakukan kegiatan itu, melakukan gerakan itu, tubuh kita, otot kita betul-betul sudah siap. Ya.
terjadinya cedera, terjadinya kesleo misalkan, ataupun terkilir dan sebagainya, sebagian besar akibat kurangnya pemanasan. Begitu. Di samping pemanasan untuk mempersiapkan suhu tubuh supaya lebih naik suhunya. Yang jelas pemanasannya harus dilakukan dan harus cukup. Gitu. Kemudian yang berikutnya, tidak melakukan pembelajaran tanpa pengawasan guru atau teman yang mahir. Kenapa harus ada guru? Kenapa harus ada teman yang mahir? Yang mahir berarti teman yang sudah menguasai gerakan itu. Gitu loh. Guru juga sudah pasti menguasai gerakan itu. Sehingga ketika kamu didampingi, itu harapannya lebih terkendali, sehingga paling tidak guru ataupun teman kamu yang mahir itu bisa mengarahkan ketika kamu melakukan gerakan. Ini loh gerakan yang benar, ini loh. Nah, jangan lakukan ini dan sebagainya. Paling tidak kamu ketika melakukan lebih terkendali. Yang kedelapan, matras dijaga sebaik mungkin agar tetap nyaman. Ya. Otomatis kalau lantainya atau matrasnya tidak nyaman, ya kamu juga melakukannya tidak akan bisa baik ataupun tidak akan bisa nyaman lah. Begitu. Baik, selanjutnya ini hal-hal yang harus kamu pahami ya. Harus kamu pahami dan ini menjadi pedoman seterusnya. Pedoman seterusnya ketika kita melakukan senam lantai, baik dengan alat maupun tanpa alat. Berikutnya kita masuk ke gerakan. Nah, ini gerakan guling depan ataupun roll depan, berguling ke depan. Gerakannya mungkin dari kamu kecil TK ataupun ketika kamu di SD sudah pernah melakukan. Saya hanya mereview saja. Barangkali gerakan yang kamu lakukan itu ada yang harus ditambahi lagi untuk gerakan yang benar ataupun gerakan yang lebih safety. Nah, kita mulai dari guling depan secara teknis ya, dalam buku kamu itu juga ada. Ketika kita mulai kita harus jongkok ya. Kalau kita mulai dari gerakan guling depan jongkok, kedua kaki rapat, tempelkan lutut ke dada. Nah, sebagai kunci bahwa guling depan kita akan lancar adalah dengan cara membulatkan badan. Membulatkan badan. Ya, itu kuncinya. Nah, caranya membulatkan badan bagaimana? Nanti saya ceritakan. Yang nomor 2, kedua tangan menumpuk di depan ujung kaki kira-kira 40 cm. Selebar bahu. Kemudian bengkokkan kedua tangan, letakkan tengkuk pada matras. Nah, yang diletakkan pada matras di antara dua tangan itu tengkuk. Kamu tahu tengkuk nggak, coba? Tengkuk tahu nggak? Tengkuk itu bagian belakang leher. Bagian belakang leher. Jadi bukan dahi, bukan bun-bunan, bukan bagian belakang atas kepala, tetapi tengkuk, bagian belakang leher yang diletakkan itu. Jadi ketika kamu sudah jongkok, kedua tangan sudah ditempelkan, kamu bulatkan badan dengan cara melihat ke perut kamu, pandangan ke perut kamu, otomatis tengkuknya nanti akan semakin masuk ke dalam, kemudian diletakkan di antara dua tangan, kemudian tinggal bergulir. Itu tadi menundukkan kepala, dagu menempel dada, dilanjutkan berguling ke depan seperti itu. Saya yakin kamu bisa. Tapi tolong
tidak dilakukan dulu sebelum nanti kita bertemu. Ya. Paham ya? Jangan dilakukan dulu di rumah. Berikutnya, ada tambahan Pak Gun? Oke. Ini ada beberapa kesalahan yang kadang terjadi ketika kamu melakukan roll ke depan. Ya. Ya, ini satu, kedua tangan yang bertumpu tidak tepat, terlalu lebar atau sempit, terlalu jauh atau dekat. Mungkin ini terlalu lebar, nah, terlalu sempit, atau terlalu jauh. Nah, semestinya dekat saja, dekat dengan kaki. Tadi sudah disampaikan. Yang kedua, tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan terganggu. Nah, ini salah satunya yang mengakibatkan ketika kamu melakukan bergulir, kemudian kamu tidak bisa mendarat lurus satu garis, tetapi ke samping kanan atau ke samping kiri. Yang ketiga, bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Wah, ini verbalisme banget ya, karena kita tidak praktek gitu nih. Ya, nanti saya carikan gerakannya ya. Walaupun sebetulnya guling depan, guling belakang ini kan review saja, karena ini gerakan dasar sekali. Ketika kalian kelas 7 mestinya sudah kalian pelajari. Gak apa-apa. 4, saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Berarti seharusnya ikut menolak. Seperti itu. Yang berikutnya, Mas. Ya, berikutnya guling belakang. Ya, secara teknis, yang pertama sikapnya jongkok. Ya, kedua tangan ditekuk dan telapak tangan di atas bahu. Seperti ini. Nah, menghadap ke atas. Ya. Kemudian kepala ditundukkan. Kepala ditundukkan seperti ketika kamu tadi melakukan guling depan, berarti membulatkan badannya dengan cara menundukkan kepala dan pandangan ke perut. Ya, tunduk seperti ini. Nah, kemudian yang menyentuh matras duluan mana? Panggul. Ya, panggul itu bagian pantat yang belakang. Kemudian merambat ke punggung, kemudian tengkuk dan seterusnya. Jadi gerakan ini persis kebalikannya dari gerakan roll depan. Jadi logikanya kalau kamu bisa roll depan, maka bisa roll belakang karena gerakannya hanya kebalikan saja. Ya, ingat kuncinya apa? Membulatkan badan. Caranya dengan menundukkan kepala dan pandangan ke perut. Habis ya? Masih ya? Ya, itulah yang saya sampaikan untuk hari ini. 2 gerakan itu harus kalian kuasai dulu sebelum kalian melakukan gerakan yang lain. Ya, sebagai gambaran saja bahwa senam ini ada senam. Ini tadi senam senam lantai tanpa alat. Ya, ada juga senam lantai dengan alat. Alatnya apa? Bisa kamu pernah lihat mungkin. Nanti di rumah kamu bisa buka YouTube dan sebagainya. Senam dengan alat, misalnya kamu senam dengan pita, dengan tongkat, dengan gada, dengan bola, dan itu semuanya ada di perlombaan. Nah, ada perlombaannya, ada pertandingannya. Ya, ada perlombaannya sehingga ketika kamu ingin menggeluti senam, itu kamu juga
bisa mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh Persani. Persani itu Persatuan Senam Indonesia, ya. Nah, itu dua gerakan tadi yang tanpa alat bisa berkembang ke gerakan-gerakan yang lain. Gerakan dengan alat pun sebetulnya itu gerakan tanpa alat hanya ditambahi dengan memegang ataupun menggunakan. Ya, kalau yang dipegang seperti gada, pita, ya. Kalau yang menggunakan misalnya menggunakan bola, menggunakan tongkat itu bisa dipegang juga bisa digunakan, tetapi sebetulnya gerakan-gerakan yang dilakukan dengan alat itu adalah pengembangan dari gerakan ini, gerakan tanpa alat. Ada yang bertanya? Ya. Silakan sebelum saya lanjut. Angkat tangan yang mau bertanya. Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Ku paham ora jane ora sing takon. Glundung mengarep karo glundung memburi. Ya. Sekali lagi, ini dilakukan ketika badan kita betul-betul sudah siap, sudah dipanasi, ya, sudah dipanasi. Karena kalau badannya belum siap, kamu memaksa untuk melakukan, mungkin nanti setelah melakukan kamu, aduh, kok pegel, aduh, kok kecetit, aduh. Nah, fungsinya pemanasan itu seperti itu untuk mempersiapkan diri. Apa? Keluar aja. Saya oke nggak? Biar anak yang masih makan. Oh ya, oke ya. Silakan yang mau tanya. Oh, saya udah keluar, Pak. Silakan yang mau tanya, silakan angkat tangan. Nah, saya lanjutkan kalau nggak ada yang tanya. Untuk gerakan-gerakan yang lain selain guling depan dan guling belakang. Saya mulai dari guling depan. Gerakan guling depan itu bisa dilanjut dengan gerakan kip. Kip itu dimulai dari roll depan, kemudian kedua kaki dicambukkan ke belakang, kemudian ini tambah belakang, kemudian mendarat berdiri seperti itu. Ada jam kedua enggak? Jadi ada roll kip namanya, bisa juga nanti itu ketika tidak dilanjut gulingnya bisa menjadi headstand, ya, berdiri dengan kepala di bawah dan kaki lurus ke atas. Itu perkembangan dari gerakan guling ke depan. Ya, ini. Kemudian gerakan yang lain pengembangan dari roll depan tetapi tidak menumpu tangannya, itu bisa juga salto. Bisa juga gerakan yang lain selain salto. Ini saya masih ngomong yang berguling ke depan ya. Guling depan biasa, terus kemudian salto, kemudian tadi roll keep, ya. Ada juga gerakan ya, gerakan lompat harimau. Nah itu sebetulnya awalnya atau gerakan dasarnya adalah roll depan. Ya. Kemudian kalau kita mau roll belakang, sikap dari awalan roll belakang bisa begitu roll belakang tidak dilanjut,
ke terus sampai sikap akhir, tetapi setengah gerakan kedua kaki diluruskan ke atas dengan tangan berpindah memegang pinggang, yaitu tadi yang disampaikan teman kamu, sikap lilin. Nah, sikap lilin awalannya dari roll belakang. Kemudian gerakan yang lain ada juga gerakan pengembangan dari guling belakang atau roll belakang, yaitu back kick ataupun langsung bisa. Ini tentunya untuk yang sudah mahir ya, tetapi kan tetap perlu saya sampaikan juga. Dari roll belakang bisa dilanjut dengan handstand. Ini untuk yang mahir, tetapi untuk yang belum mahir ya, guling belakang, kemudian tadi sikap lilin. Nah, gerakan yang tadi saya sampaikan itu adalah gerakan sebagai gerakan variasi atau gerakan lanjutan dari gerakan dasar roll depan dan roll belakang. Karena kamu sudah kelas 9, nanti pada saatnya kamu ujian praktek, kamu harus bisa merangkai gerakan itu. Bisa meroda, bisa kayang, bisa tadi sikap lilin, bisa roll kick, bisa handstand, bisa headstand, ataupun gerakan-gerakan yang lebih sulit lagi seperti handspring, salto, dan sebagainya. Ya, minimal kamu bisa 3 gerakan dalam senam tanpa alat senam lantai. Nanti pada saatnya kamu ujian praktek senam. Ada yang tanya enggak? Tanya lagi enggak? Angkat tangan. Oh, enggak ada yang tanya, orang mudeng, po. Kamu nanti buka di YouTube teknik gerakan roll depan, teknik gerakan roll belakang. Kenapa saya enggak beri contoh? Karena saya anggap kamu sekarang sangat mudah mengakses gerakan-gerakan itu di YouTube dan sebagainya. Ya. Dan tutorial-tutorial yang lain banyak sekali. Tapi tadi saya sampaikan juga teknik roll depan, roll belakang, paling tidak kamu itu bisa menjadi pedomannya. Begitu ya, ada pertanyaan? Terus saya sampaikan juga kemarin, minggu lalu saya sudah memberikan tugas tentang rangkuman rangkuman materi. Kalau yang belum mengumpulkan, segera mengumpulkan. Termasuk materi hari ini. Ya, termasuk materi hari ini saya ingin kamu merangkum juga. Ya. Kalau tidak ada di buku paket yang kelas 9, kamu bisa cari di buku paket kelas 7 maupun kelas 8. Sekali lagi, tidak harus sama. Ya. Tidak harus sama, tetapi isinya paling tidak gambarannya sama. Karena teknik ya namanya teknik ya sama, cuma ureannya mungkin berbeda. Seperti itu. Mungkin untuk hari ini kita sampai di sini dulu pertemuan kita. Pembahasan tentang senam lantai. Ya, atau bahasa Jawanya floor exercise. Floor exercise. Guling depan dan guling belakang. Begitu ya. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan tolong segera dikirimkan ke saya atau ke Pak Anggun tentang resume materi senam lantai, roll depan dan roll belakang. Terima kasih. Saya akhiri. Tetap olahraga, sempatkan olahraga, jaga diri, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mau. Ini Mas. Oke. Sama saya. Waktu. Oke. Disampaikan Pak, ini ada gangguan teknis mungkin untuk hari ini. Terus mudah-mudahan bisa jadi. Nanti anak yang kurang kan pakai ini Pak. Nah, jadi pakai ini. Mana? Tambahan 100. Pakainya apa? Mas? Pakai mana nih? Kok nggak pakai itu? Hah? Atau pakai itu? Oh, nggak pakai. Nanti anak munculnya di HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada satu hal penting yang ingin Pak Guru sampaikan pada pertemuan ini. Saya ucapkan selamat kalian yang bisa connect karena pada saat ini sedang ada gangguan sehingga ada beberapa rekan kalian mungkin tidak bisa connect. Karena itulah anak-anak saya pesan manfaatkan sebaik mungkin anak-anak yang bisa connect ini. Semoga teman-teman kalian yang belum bisa masuk semoga nanti bisa segera teratasi atau minta tolong kalau nanti ada yang tanya pada kalian atau tanya pada Pak Guru ya kita layani terkait dengan pemahaman materi. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi pada hari ini tentang perubahan sosial budaya, Pak Guru akan ulas sedikit pertemuan yang lalu, khususnya tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Jadi secara umum ada 3 macam bentuk perubahan sosial budaya. Nah, ya, ada 3 macam. Yang pertama dilihat dari waktunya. Dilihat dari waktunya. Namun bukan waktu kapan terjadinya. Namun dilihat dari waktu cepat atau lambat. Ya, ada 2 bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Yaitu perubahan sosial budaya yang cepat atau yang disebut dengan revolusi. Dan yang kedua adalah perubahan sosial budaya yang lambat atau yang disebut dengan evolusi. Kemudian yang kedua, perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Ada yang berpengaruh besar dan ada yang berpengaruh kecil. Disebut perubahan sosial budaya yang besar kalau mempengaruhi dari berbagai sendi kehidupan masyarakat, berpengaruh luas. Disebut perubahan sosial budaya yang kecil kalau hanya berpengaruh pada bidang tertentu atau hanya diikuti oleh kelompok tertentu. Contohnya mode pakaian, rambut, dan lain-lain. Hanya sebagai